warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini masih Allah izinkan kita bertemu, walaupun masih di dunia maya ya, masih di tempat masing-masing, masih melalui Zoom meeting, tapi semoga ini tidak mengurangi semangat anak-anak ibu sekalian untuk menuntut ilmu ya. Hari ini terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah hadir tepat waktu. Ada Livia Margareta, apa kabar Via? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ada Maya, apa kabar Maya hari ini? Alhamdulillah baik juga, Ibu. Alhamdulillah. Ada Dema juga sudah hadir. Apa kabar Dema? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Ada Cica. Cica sehat? Iya, Bu. Oke. Ada juga Gema. Gema apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ada Tiffany juga. Tiffany apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ada Rezi. Rezi gimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga menular semangatnya ke teman-teman yang lain ya. Kok malah terlempar dari Zoom? Oh iya. Nggak apa-apa, Cica coba lagi aja masuknya. Ada Yuni juga. Apa kabar Yuni? Oke, masih ada teman kita yang belum hadir ya, ada Mira yang belum hadir. Kita sambil nunggu Mira, kita lanjut aja. Terima kasih untuk teman anak-anak ibu yang sudah hadir tepat waktu hari ini. Semoga Allah mudahkan hari ini kegiatan kita ya. Nah, sebelum kita memulai hari ini belajarnya, Ibu minta kepada ketua kelas kita untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, kepada Gema, Ibu silakan untuk memimpin ya. Baik, Bu. Semuanya di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil Amin. alamin. Bu Miranya udah datang, Bu. Oh iya, Mira sudah datang. Alhamdulillah. Mira, kenapa terlambat hari ini? Tadi Mira saya ajak bareng sekolah nggak mau dia, Bu. Oh, kenapa Mira? Rumahnya rumahnya. Kendari. Kita Zoom gimana bawa bareng ini gimana? Aduh, Mira kenapa hari ini terlambat, Nak? Ibu, tadi Mira dijahatin sama Bu Cica di jalan, Bu. Iya, sejalan rumahnya ya, Masya Allah. Iya, Bu. Jadi Makanya terlambat terlambat Miranya. tadi, Bu. Kayak jalan-jalan, Mira. Emangnya kita ke sekolah? Tadi Bu. sepatu Mira dilempar sama Bu Cica tadi ke atas genteng, Bu. Oh, Mira pakai sepatu Zoom-nya? Iya, tadi mau ke sekolah tadi, Bu. Oh gitu, ya udah. Alhamdulillah ya, sudah sampai di sekolah. Mira dia Sekolah di terlambat Zoom di meeting sekolah, kita. Bu. Oke, Mira apa kabar hari ini? Luar biasa. Masya Allah. Oke, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, tadi Mira belum berdoa ya, Mira boleh berdoa sendirian dulu sebelum kita memulai. Semoga dengan doa teman-teman anak-anak ibu tadi yang khusyuk, semoga Allah mudahkan kegiatan kita hari ini, belajarnya hari ini, Allah berkahi majelis ilmu kita, dan Allah mudahkan anak-anak ibu dalam menuntut ilmu hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan memperlihatkan sebuah lagu, Ibu akan share screen ya. Semuanya ikut nyanyi ya. Lagu apa, Bu? Lagu apa, Bu? Oh, ini dia. Ada lagu pemandangan, ada nampak di Zoom-nya, di layarnya. Udah, Bu. Ya, aku suka nyanyi ini, Bu. Aku nggak tahu ini. Kita dengar dulu ya, nanti kita akan nyanyikan sama-sama. Kita dengar dulu. Oke, Bu. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, terpayung awan, oh ini pandangan. Oke, kita ulang sama-sama ya. Tadi udah dengar, kita sekarang nyanyikan sama-sama. Ini yang sering-sering nyanyi, ayo kita keluarkan suara emasnya, peraknya, perunggunya, kita keluarkan semuanya ya. Ayo kita mulai. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan.
Sungai tampak Sungai berliku, tampak sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. menjulang berpayu bawah. Oh, indah pemandangan. pemandangan. Sekali lagi. Alam Dari atas atas Bukit sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai pemandangan di kaki langit. Gunung menjulang berpayung. Oh, indah pemandangan. Oke, terima kasih teman anak-anak ibu yang sudah ikut bernyanyi hari ini. Semoga jadi lebih semangat. Nah, tadi kita nyanyi tentang pemandangan. Kira-kira dari nyanyi tadi apa yang bisa anak-anak ibu bayangkan? Ayo, siapa yang Pemandangan, mau? Bu. Ada Pemandangan pohon. Bu, ada bukit, Pemandangan. Ada Ada pohon, Bu. bukit, ada pohon, ada gunung, ada Nih, pohon. kalau mau jawab tuh angkat tangan namanya? kita dulu, baru kita jawab. Oh iya betul Tiffany. Nah, sekarang Ibu minta siapa yang bisa mendeskripsikan apa yang terbayang sama anak-anak Ibu ketika menyanyikan lagu pemandangan. Coba siapa yang bisa? saya, Bu. Oke, Via boleh, Via boleh. Kita dengerin Via dulu ya. Ada yang terbayang itu ada gunung, ada bunga-bunga, ada burung-burung, pohon-pohon gitu, Bu. Masya Allah, betul Via. Coba Fani, ini Fani kemarin baru dari Gado-Gado ya, mungkin bisa menjelaskan nih. Ayo, Iya, Fani. Bu. Kemarin diajak Papa piknik ke sana, Bu. Wih, enaknya, Pemandangan Masya itu kan, Allah. Bu, ada pantai. Di pantai itu kan, Bu, banyak kapal-kapal, Bu. Oh iya. Mandi-mandi di sana, Bu. Wih, enaknya lagi. Healing ya. Bu. Aku juga, Bu. Oke, Rezi boleh. Bu, dari nyanyi itu ada sungai yang berliku kayak ular, Bu. Iya kan, Bu? Oh iya, sungai yang berliku. Iya, 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 iya. Terus katanya pemandangan Ibu, itu kayak aku, tikar, Bu. Kayak Dani, Bu. Iya, makasih Rezi. Ada Cica juga nih mau ngasih pendapatnya. Boleh Cica? Ica. Iya, ya boleh, boleh. Iya, di gunung itu, di gambar itu ada bukitnya. Di bukit itu ada air terjunnya, Bu. Ada sawah-sawah, Bu. Teman-teman mau mandi-mandi ke situ, ayo. Wah, nanti ya kalau kita sudah mulai tatap muka, kita wisata ke gunung. Wah, lihat pemandangan ya. Nah, oke, Bu. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi namanya. Tadi teman-teman anak-anak ibu sudah mendeskripsikan apa yang anak-anak ibu pikirkan ketika mendengarkan lagu pemandangan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Nah, ibu akan tampilkan sebuah slide. Nah, anak ibu bisa perhatikan nanti ya. Udah sarapan ya anak-anak ibu semua? Sudah, Bu. Udah, Bu. Alhamdulillah. Sebentar ya lagi loading. Nanti hari ini juga ada LKPD yang mesti anak-anak ibu isi terkait dengan materi kita. Ya, jadi ibu harapkan anak-anak ibu sekalian bisa memperhatikan apa yang ibu tampilkan ini supaya nanti bisa mudah mengerjakan LKPD-nya ya. Nih loading, nggak loading ya. Sebentar ya anak-anak ibu ya. Ya, Bu. Boleh mau minum dulu, boleh. Boleh makan, Bu. Ya, Bu. Boleh, tapi makan di sana aja ya. Makan jangan minum boleh. Makan nanti kan tadi udah sarapan. Wah, Masya Allah. Wah, ini dia. Udah terlihat? Di kamar, Bu. Kamar. Coba Fani deskripsikan di mana suasana kamar Fani sekarang. Rapi, Wah, rapi. tenang, Hmm. terang. Itu, Bu. Oke, juga bisa ya untuk Bu, nggak mendeskripsikan ada tempat rapi kita. sama Bu Tiffany, Bu. Kemarin saya ke sana banyak sarungnya. Banyak taruhnya. Ada Mira. dibersihkan sama Mira kemarin. Miramu jangan kayak gitu. Mau ke rumah aku, ku ajarkanmu membaca. Mau jelek-jelekkan aku. Boleh.
Mira, kalau ada sesuatu yang seperti itu, jangan dibilang ke teman-teman. Nanti bilang ke Fani aja. Bilang ke Fani, kemarin kayak gini, bilang ke Fani ya. Jangan bilang ke teman-teman. Padahal yang berantakan tuh Mira loh, Bu. Oh iya. Aku bilang mau ke mamaku nanti. Teman-teman, Yang kita ngadu, Bu. Ibu, Oke. Kita Ambil es krim si Fani. udah jangan berantem. Udah, kita kan lagi belajar, nggak usah berantem. Iya, tadi Fani sudah deskripsikan kondisi kamarnya. Jadi teks deskripsi itu tidak hanya untuk pemandangan ya, bisa juga untuk pengalaman kita. Misalnya kita pergi ke mana gitu, kita mau ceritakan ke orang lain, bisa kita deskripsikan melalui tulisan. Nah, sekarang anak-anak ibu silahkan buka LKPD-nya. Masih ini. Hari ini kita belajar tentang teks deskripsi. Jadi nanti anak-anak ibu akan tahu nih apa ciri-cirinya, apa itu teks deskripsi, fungsinya untuk apa sih. Nah, nanti kita akan belajar di sini ya. Oke, ini dia slide-nya tentang teks deskripsi. Nah, ini ya, seperti tadi yang sudah Ibu katakan, hari ini anak-anak Ibu akan mengetahui nih, apa sih tujuan teks deskripsi, ciri-cirinya apa aja. Nah, ternyata teks deskripsi juga ada strukturnya. Strukturnya apa aja, nanti kita akan pelajari. Lalu nanti di LKPD nanti, anak-anak Ibu akan memilih bagian mana yang merupakan identifikasi, deskripsi, dan penutup dari sebuah teks yang sudah Ibu sediakan. Lalu nanti terakhir, anak-anak Ibu akan menyusun kembali teks deskripsi yang sudah ada ya. Nah, ini tahukah dari tadi yang sudah kita ini nyanyikan, lalu teman-teman anak-anak Ibu deskripsikan, apa sih kira-kira teks deskripsi itu? Ada yang tahu nggak sih? Apa ya kira-kira teks deskripsi? Ada yang boleh nggak perlu takut ya, boleh kalau salah nggak apa-apa. Saya, Bu. Oke, Mira boleh. Apa sih menurut Mira teks deskripsi? Bu Ica duluan yang angkat tangan. Oh, tadi Mira mungkin keyboardnya ini. Jadi Mira nggak apa-apa. Iya. Tadi Mira udah duluan angkat tangan tanpa angkatnya langsung gini aja tadi Mira. Mana Mira? Kan Bu Cica Nggak jangan apa-apa lagi, deh, Bu, Bu. sama Mira. Nggak apa-apa, sabar aja. Tadi Ayo, di nggak jalan apa-apa. Kok Mira Bisa manggil ngalah dulu sama Mira ya. Oke, Bu? Mira silakan. Cica, Bu. Iya, Gema. Kok Mira manggil Bu Cica ke Cica, Bu? Iya, Bu Cica Oh. tuh kan antenya si Mira, Gema. Oh, Mereka kan sepupuan loh. Oh, masih keluarga ya. Iya. Iya, Bu. kan Gema baru pindah di sini, teman-teman. Oh, iya. Oh, iya. Maaf ya, Gema. Oke, Ya. Mira, boleh Mira. Apa sih Mira? Teks deskripsi itu yang menurut Mira? Kalau menurut Mira ya Bu, teks deskripsi itu sebuah teks yang mendeskripsikan sesuatu. Contohnya ciri-cirinya, bagaimananya, seperti itu Bu. Wah, udah pinter-pinter nih anak ibu di sini ya. Bagus, Mira. Oke, kalau menurut Cica apa, Cica? Kalau menurut Ica ya Bu, kalau teks deskripsi itu seperti yang kita menceritakan tentang gunung itu berarti kita menceritakan gimana gambaran gunungnya Bu, gimana bentuk gunungnya, apa yang ada di situ gitu loh Bu. Wah, pintar. Masya Allah. Bagus, sudah benar jawaban Cica. Tiffany mau ngasih pendapat juga, silakan. Mic-nya Tiffany belum? Kalau menurut Fani, Bu, deskripsi itu kayak menjelaskan, menggambarkan. Jadi orang yang nggak tengok itu tempat itu kan, Bu, dia jadi tahu seperti apa gitu kan, Bu. Benar sekali. Jadi nanti walaupun kita tidak pergi melihat pemandangan itu, kita bisa merasakan apa yang ada di sana, bagaimana suasananya. Bagus, Fani. Nah, sekarang ini Ibu ada sebuah teks. Wah, siapa yang bisa membacakan teks yang ada di Saya, Bu. layarnya? Bu, aku, Bu. Oke, Fani duluan yang raise hand ya. Boleh Fani silakan dibacakan. Ingat ya, ketika membaca, lalu perhatikan intonasinya, jedanya, titiknya, dan lafal kejelasan ucapannya. Oke, silakan Fani boleh dibacakan. Terima kasih, Bu. Ya. Aku naik delman bersama ayah dan ibu saat berada di desa. Ya. Kami naik delman dari gapura desa menuju rumah nenek. Delman tersebut ditarik oleh kuda besar. Warna tubuhnya coklat dan ekornya hitam. Delman itu melaju dengan santai. Angin sepoi-sepoi kurasakan begitu sejuk. Rambut ibu tampak melambai-lambai diterpa angin. Sesekali delman sedikit terguncang. Hal ini karena jalan yang dilalui berbatu. Namun kami tetap menikmati suasana desa yang tenteram.
Oke, terima kasih Fani sudah membacakan. Sama, Bu. Nah, dari teks yang sudah dibacakan Fani tadi, kita bisa lihat ya, kira-kira ini teks deskripsi atau bukan? Iya, Bu. Kenapa dia dikatakan teks deskripsi menurut Rezi? Dia menceritakan rumah nenek, Bu. Rumah nenek, terus apa lagi? Anginnya sepoi-sepoi, terus dia merasa sejuk. Nah, kira-kira ketika Rezi mendengar bacaan Fani tadi, atau ketika Rezi membaca ini, Rezi terbayang tidak suasananya? Ya, Bu. Sejuk anginnya di kampung, Bu. Nah, ya, ini merupakan salah satu teks deskripsi ya. Nah, ini dia dari pernyataan anak-anak ibu tadi. Ada yang mengatakan tadi Cica mengasih pendapat, Mira juga, semuanya benar. Nah, ini dia yang sempurnanya ya. Teks deskripsi itu adalah teks yang berisi penjelasan mengenai objek, gagasan, tempat, atau peristiwa secara rinci dan detail. Tadi kan angin sepoi-sepoi, rambut ibu melambai, itu kan detail ya. Penulis juga menggunakan ilustrasi untuk menjelaskan suatu hal melalui keadaan, warna, tadi warna kudanya warna apa dijelaskan, rasa, atau kesan yang ada pada hal tersebut. Nah, untuk apa tujuannya? Untuk menggambarkan seperti yang tadi Rezi katakan ya, untuk menggambarkan secara jelas hal yang menjadi objek tulisan, sehingga pembaca kita seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dideskripsikan oleh orang tersebut. Ya, apakah anak ibu sudah paham tentang ini? Ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, kemarin Ibu sudah mengirimkan, tadi Ibu sudah mengirimkan LKPD di grup WA. Apakah anak Ibu sudah melihat? Sudah, Bu. Nah, oke, boleh dilihat nanti LKPD-nya. Bagi yang belum, boleh di-download dulu ya. Kita lanjutkan dulu. Ini dia ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, coba bacakan. Susana. Baik, Bu. Ciri deskripsi. Menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Ya, bagus. Yang kedua, coba Lanjut, Bu. bacakan. Yang lain lagi ya, kita gantian, kita kasih kesempatan Baik, ke yang Bu. lain. Coba yang kedua, Dema bacakan. Ya, Bu. Ciri teks deskripsi 2 melibatkan panca indera, penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, teraba, dan pengecapan. Oke. Yang ketiga, coba Maya baca. Ya, Bu. 3. Memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu, Oke, ini seperti ciri-cirinya. ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Oke, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan ya, ini ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ada strukturnya, ada 3 struktur dari teks deskripsi. Ada bagian identifikasi namanya, ada bagian deskripsi, dan ada bagian penutup. Nah, dari teks tadi, kita akan lihat apa-apa aja. Nah, ini bisa anak-anak Ibu lihat ya, dari teks yang dibacakan oleh Fani tadi, ini yang bagian merah, ini adalah namanya identifikasi. Dia kayak mengidentifikasi apa sih, tentang apa bacaannya. Lalu, baru bagian yang hijau ini, deskripsi tentang kegiatannya. Nah, baru yang warna biru itu penutupnya. Nah, sekarang anak-anak Ibu ada pertanyaan dari yang Ibu jelaskan, apa sudah mengerti? Bu, aku bertanya, Bu. Boleh, apa tuh? Sebelum kita mengerjakan LKPD ya. Lanjut. Deskripsi ini kan, Bu, untuk pemandangan saja, Bu. Oh, tidak. Boleh untuk yang lainnya, tidak hanya untuk pemandangan. Misalnya, sekarang Fani lagi Zoom meeting-nya di mana nih? Yang sudah Ibu buat kirimkan di grup WA, silakan dibuka LKPD-nya. Sudah, Bu, cantik. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, coba dilihat LKPD-nya. Udah, Bu, Tentang cantik langkah-langkahnya. LKPD-nya, Bu. Bagus LKPD-nya ya. Wah, Iya, semoga Bu, ada semangat rumusnya, Bu. semangat ya mengerjakan LKPD-nya. Silakan Bu. dibaca dulu LKPD-nya. Nah, nanti di sana langkah-langkahnya, silakan anak Ibu kerjakan LKPD-nya ya. Bu. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Ya, Bu. Boleh kalau ada anak-anak Ibu yang tidak mengerti tentang pengerjaannya, boleh ditanyakan. Kalau mau diskusi, kalau ada tanya jawab yang pertanyaan yang tidak dipahami, boleh ditanya juga ya. Ya, Bu. Ini benar maksudnya. Udah selesai, Bu. Bu, Udah selesai, Bu. Wah, bagus. Alhamdulillah, sudah selesai mengerjakan semuanya. Sudah, Mira dia lama tuh, Bu. Mira Ya, Udah, Bu, coba. tinggalin aja yang belum. Bu. Mira di chatnya aku, Bu. Disuruhnya aku kirim punya aku, Bu.
Oh, tidak boleh ya. Ketika mengerjakan, walaupun Aku ibu juga, tidak Bu. lihat, anak-anak ibu mengerjakan semua, tapi Allah Maha melihat. Iya, Ya. iya Mira. Biarlah kita dapat hasil misalnya nilainya 70 daripada dapat 100 tapi hasil punya teman. Ya. Mira tuh Bu, Mira tuh Bu. Oke, siapa yang antara anak-anak ibu yang mau presentasikan hasil LKPD-nya? Saya, Bu. Oke. Oh, ada Via sama Susana. Kita kasih Via duluan ya. Setelah itu Susana siap-siap untuk presentasikan. Silakan Via. Baiklah, Bu. Saya akan membacakan jawaban saya ya, Bu ya. Oke, Via, silakan. Nanti Dari teman-teman yang lain Bu. menanggapi ya. Yang A sampai C ya, Bu ya. Iya, Bagian tes deskripsi yang identifikasi itu bagian sudah seminggu kami pindah ke rumah baru. Tuh. Ya, ada yang sama? Sama, Bu. Beda? Ada yang berbeda? Sama, Bu. Oh, sama. Betul jawaban Via. Oke, Yeay. lanjutkan Via. Untuk bagian deskripsinya, itu rumahku adalah rumah mungil yang berada persis di depan taman. Rumah itu hanya mempunyai luas 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Tidak luas dan tidak juga kecil buatku. Kami memiliki taman kecil di teras depan yang dipenuhi dengan tanaman di pot warna-warni. Setiap tanaman tumbuh subur, ada tanaman bunga dan buah. Itulah rumah mungilku yang baru. Oke. Apakah yang sama juga? Sama, Bu. Oke. Mira Untuk diam Via. aja. Ini pencatat langsung. Wah, ada Nggak pintar nih ada. anak ibu semua ya. Nggak Apakah ada, sama jawabannya, Mira? Tiffany. Kita carinya sendiri-sendiri. Tiffany kan Allah Maha melihat. Iya, Masya Allah, Cica. Lanjut Oke, yang Bu. poin C. Ya, yang bagian penutupnya, di sini tempatku dan keluarga akan hidup bahagia bersama. Oke, Dan semoga juga itu, Via Bu. berbahagia juga ya. Yeay! Terima kasih, Mira mau jawab apa, Via. Mira? Sama-sama, Ibu. Mira kenapa? Mira mau jawab apa, Bu, Mira? Mira sedih, Bu, ngambek, Bu. Kenapa? Teman-teman jahat semua sama Mira, Bu. Mira dikit-dikit ngambek. Nggak ada. Teman-teman tidak boleh seperti itu ke Mira ya. Mira kan teman kita juga. Ya, Jadi kita enggak kok, sama-sama Bu. belajar. Tuh sedih Miranya, Enggak. kasihan. Lihat dulu telinganya Mira. Mata apa nih? Ya ampun. Bu. Bu, Sekarang yang poin iya, Gema. Cica rumahnya lampunya terang ya, Bu. Iya, Iya. Bu. Mubazir listrik loh, Kita Cica. kayak lagi berada di kayangan kan, Bu? Iya, Cica ini seperti terkena cahaya ilahi ya, teman-teman. Iya. Ini cahayanya lagi terang ini, Bu. Iya, ini tergantung tempat anak-anak ibu lagi zoom ya. Ada yang terang, ada yang kurang Bisa pencahayaan. Gema mendeskripsikan keadaan rumah Cica kan, Bu? Oh iya, pintar Gema. Nah, kita lanjut ya. Yang keduanya kita minta kepada Sana ya. Tadi Via sudah, terima kasih Via. Yang keduanya silakan Sana presentasi poin nomor 2. Baik, Bu. Yang kedua, perintahnya bacalah kalimat berikut, susunlah kalimat tersebut menjadi satu teks deskripsi yang runtut dan padu. Jawabannya, Bu, yang pertama adalah yang nomor 5, yaitu bagian dalam rumahku tidak terlalu luas. Seterusnya ada yang nomor 3, rumahku terdiri atas ruang 1 ruang tamu, 2 kamar tidur, dapur, ruang makan, dan 1 kamar mandi. Kemudian urutan yang ketiga, di ruang tamu hanya berisi karpet sebagai alas duduk dan rak buku yang terpasang di dinding. Yang kedua, agar suasananya harum, ada pewangi semprot otomatis yang terpasang di dinding. Untuk urutannya yang terakhir, yang keempat, lantai keramik putih membuat rumah mungil ini tampak luas. Oke, terima kasih Sana. Adakah teman-teman yang ingin menanggapi? Kira-kira betul nggak sih tadi yang disampaikan Sana? Sudah betul, Bu. Sudah betul Pintar, ya? Ada yang Sana. berbeda Sama, jawabannya? Sama. Sama, Bu. Oke, Bu. berarti teman-teman anak-anak ibu sekalian sudah bisa nih menyusun teks tadi ya, teks deskripsi tadi. Nah, anak-anak ibu sekalian, tadi ibu sudah kirimkan Google Form yang berisi tentang evaluasi yang harus anak-anak ibu kerjakan. Ada di WA Group, silakan dilihat. Silakan anak-anak ibu, ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Form-nya. Yuni dia makan tuh, Bu.
Gema nggak boleh seuzon, dia ke belakang, bisa jadi kamar mandi atau ngapain ya. Mungkin itu kebiasaannya Gema, Bu. Ketahuan Gema ya. Apa Dibilangnya jadi gitu orang yang Gema? kayak gitu, padahal dia yang sering kayak gitu. Bu. Udahlah, kita ada tugas nih. Aku Iya, kerjakan dulu. Ibu Fia sudah, Bu? Sudah, oke. Tinggal 2 menit lagi waktunya ya. Bu, Rezi juga sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Bu, 1 kok menit lagi. semuanya cepat-cepat sekali sih, Bu? Iya dong. Ya Miramu aja apa sendirimu kan belum pandai baca. Selesaikan. Mu kan belum pandai baca, makanya pandai baca. Iya. Ya ke rumahku mau jelek-jelekkan rumahku. Makanya kamu ikut les kayak kita. Mira boleh pelan-pelan bacanya, yang fokus bacanya ya, konsentrasi. Karena mau aku ajarkanmu baca lagi di rumahku. Boleh nanti anak-anak ibu yang mau bantu Mira belajar membaca, boleh ya sambil bermain, nanti ajak Mira ke rumahnya main baca. Ya saya aja Bu yang ngajarin. Mau, Bu. Ya, Bu. Nah, iya, itu Gema mau. Masya Allah. Bu, Gema kalau ajarinnya yang aneh-aneh, Bu. Jangan aneh-aneh. Ini berdua suka aneh-aneh ya. Ya udah mau-mau orang ajarkanmu Mira, mu tak bersyukur. Ya, nanti boleh ya setelah selesai Zoom meeting ini, anak ibu yang mau latihan membaca, mau bantuin Mira, boleh ibu persilakan. Nah, udah selesai ya, udah habis waktunya. Nanti ibu akan lihat jawaban dari anak-anak ibu semua. Nah, sudah sampai kita di akhir pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, ibu mau tanya dulu nih. Silahkan nanti anak-anak ibu ya kasih emoticon gimana perasaannya setelah belajar hari ini ya. Silakan bisa kasih emotnya di bawah. Oh, Via kasih hati. Fanny juga. Ada yang belum kasih reactionnya. Wah, Cica juga. Oh, Mira kenapa? Mira ketemu sama ibu. Wah, Yuni kasih love juga. Wah, Bentar ini ya, Rezi Bu. matanya berlove-love. Mira kenapa? Mira sedih ya? Tadi dijahatin teman-teman. Iya, Bu. Teman-teman jahat semua sama Mira. Sebenarnya teman-teman itu ingin supaya Mira lebih baik lagi. Cengeng, Ya, tapi Bu. mungkin cara teman-teman Mira ini tuh salah. Mira tuh kan Bu, dia aja yang katanya baik di dunia nih. Kami-kami yang lain ini jahat katanya, Bu. Iya, Oh. Bu. Emang ya kayak gitu, Mira? Nggak Iya, ada Bu. orang yang mau Nggak teman sama kan? dia, Bu. Nah, Bu, anak ibu tadi yang lain Mira- tidak boleh seuzon ke Bu. Mira, ya? Bu. Tadi kan Iya. Mira dibilangnya aku yang ngajarin yang enggak, nah Bu. Heeh. Padahal Mira, Bu, masa aku diajarinnya main bedak-bedak, Bu. Oh, tidak boleh ya. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Perempuan juga sebaliknya diajarin tidak boleh sama Mira. menyerupai laki-laki. Allah sudah ciptakan kita Iya. dalam bentuk yang sempurna, ya. Iya, katanya biar Gema tetap slay gitu. Slay, apa itu slay? Ya ampun, Masya Ibu, Allah. biar nanti Gemanya kalau sudah dewasa cepat punya istri, Bu. Oh iya ya. Kita kan kecil loh, Mira ngomongnya kok ngomong besar-besar, Mira. Kita baru kelas Orang besar-besar 4. rumahnya, Bu. Kalau Wah. Kalau Mira diajak kita ke rumahnya main mama papa, Ibu. Wah, Boleh. nanti ya setelah Zoom meeting ini nanti boleh ya mau main ke rumah Mira, mau main tempat Gema, boleh. Tapi tetap mainnya tidak boleh bully, tidak boleh bullying ya, main yang baik-baik saja, main kalau ada Ibu, masalah bully diselesaikan itu dengan apa, baik-baik. Bu? Itu ya, Bu, Bully yang di itu- atas tuh ya, Bu. Bully katanya, Bu. Astagfirullahaladzim. Bully itu kayak meremehkan orang lain, Menghina. itu kayak itu seperti Mira itu. nggak namanya pernah bully, menghina-hina Mira. orang, Bu. Orang yang Bagus. menghina Mira. Dia aja yang suci katanya di dunia. Nah, Iya, Nah. dia putih bersih, Bu. iya emang Mira emang putih dia. Iya Mira. Tapi Wah. katanya hatinya juga putih, Bu. Nah, Waduh. semuanya pada dasarnya baik ya. Jadi anak-anak ibu semua ketika berteman, ketika bermain, boleh bermain dengan siapa aja, tapi tetap tidak boleh menyakiti hati orang lain. Nah, oke anak-anak ibu, minggu depan kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita. Minggu depan itu kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, jadi kalau anak-anak ibu pergi sama ayah, sama bunda, boleh nih sambil Tadi perhatikan pergi-pergi, Bu. ya rambu-rambunya apa-apa aja. Ibu, di kampung Mira mana ada rambu, Bu? Adanya Boleh monyet di jalan. Monyet. Boleh nanti Mira pergi ke kota, ajak ayah Iya. bunda jalan-jalan. Kami ini ya kota, cantik, banyak mobil. Sambil pergi jalan-jalan sama ayah bundanya, perhatikan nanti rambu-rambu yang ada. Oke? Iya, Bu. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Silakan kepada Gema selaku ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Mic-nya. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa. Alhamdulillah. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan. Dadah. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Baiklah, itu penampilan pre-teaching dari Bu Adi Seraya Langgegeni. Kita lanjutkan, Bu.
Baiklah, untuk penampilan yang kedua dipersilahkan kepada Ibu. Bentar Ibu Sana, kita komentari dulu, kan ada komentator. Oh iya ya. Baiklah, untuk sesi ini kita memberi saran dan tanggapan dari teman-teman. Untuk penampilan dari Bu Ade, yang pertama itu komentatornya kepada Ibu Cica. Bu Cica ya. Pada Ibu Cica dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin memberi sarannya Bu Ade. Tadi penampilan Bu Ade sudah bagus, sudah inilah, walaupun murid-muridnya, siswanya nih peserta didiknya ada yang membicarakan hal-hal yang lain lah di luar pembelajaran, tapi Bu Ade bisa mengkondisikan kelas gitu. Sudah bagus. Terus tadi penampilan PPT-nya juga sudah bagus, juga memotivasi siswa, gambar-gambar dan medianya juga memotivasi siswa. Tapi tadi Bu Ade lupa persepsi ya? Ya, cuma itu aja Bu. Yang lainnya udah bagus. Persepsinya tadi Ibu lupa. Terus satu lagi, kalau di akhir pembelajaran kita bersyukur ya Bu, jangan berdoa lagi. Nah, cuma itu aja Bu. Yang lainnya udah bagus. Oke, terima kasih Bu Ade. Kembali ke Ibu Sana. Baiklah, terima kasih Bu Cica atas saran dan tanggapan terhadap penampilan Ibu Ade. Kemudian selanjutnya, lanjut Bu. Kedua. Dema ya, Dema. Komentator kedua. Komentator yang kedua dipersilakan kepada Ibu Dema. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Suzana. Izin menanggapi Bu Ade. Sebelumnya, selamat kepada Ibu Ade karena sudah menjadi penampil pertama hari ini untuk teaching kita. Jadi secara keseluruhan tadi menurut saya sudah sangat bagus ya penampilan dari Bu Ade tadi, mulai dari pembukaannya, kegiatan inti sampai penutupnya. Tadi juga materinya saya lihat cukup dihubungkan dengan konteks siswanya ya, sudah dihubungkan dengan kehidupan siswanya. Nah, jadi menurut saya sudah bagus. Hanya sedikit saja tadi Bu, tadi pada waktu pembukaan tadi saya mendengar Ibu masih menggunakan kata yang kurang baku. Contohnya tadi apa sih teks deskripsi itu? Ya, jadi mungkin alangkah lebih baik kalau kedepannya nanti itu sedikit-sedikit diubah menjadi kata yang lebih baku. Mungkin itu saja. Jadi sekali lagi selamat untuk Ibu Ade karena penampilannya sudah cukup bagus. Selanjutnya dikembalikan kepada Ibu Suzana. Terima kasih Bu Dema atas tanggapan dan sarannya pre-teaching dari Ibu Ade. Selanjutnya, kalau ada dari teman-teman yang juga ada mau memberikan tanggapan, silakan juga Bu Ade. Baiklah, kepada teman-teman yang lain, kalau ada ingin memberi pada penampilan Ibu Ade tadi, dipersilahkan. Kepada Ibu Rezi, dipersilakan. Terima kasih Bu Moderator. Di sini saya ingin berkomentar sedikit, berkomentar ya Bu Ade. Saya suka sekali sama penampilan Bu Ade karena Bu Ade orangnya sudah mengeluarkan kata-kata yang kayak Masya Allah, Subhanallah. Saya suka sekali loh Bu Ade. Saya termotivasi dengan kalimat-kalimat suci yang Bu Ade bacakan gitu. Semoga kita semua bisa menirunya nanti tampil kayak, aduh Masya Allah gitu-gitu loh, suka Bu Ade. Itu aja Bu Ade. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Rezi atas tanggapannya. Masih ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan saran dan tanggapan? Jika tidak ada, kita lanjutkan penguatan, Bu. Selanjutnya kita berikan penguatan yang dibawakan oleh Ibu Guru kita. Kepada Ibu Mutia, dipersilahkan. Terima kasih Bu Sana, terima kasih Bu Ade untuk penampilan pertamanya. Dia kasih hapus dulu. Sama dikasih apa ya untuk hari ini Bu Ade. Bagi penampil hadiah untuk Bu Ade. Pagi ini kayaknya Bu Ade belum sarapan, jadi dikasih aja dong. Mempersiapkan pembelajaran. Ya, penampilan pertama, tapi alhamdulillah aman ya Bu Ade, walaupun tadi sempat Mutia kode dengan sekian waktu, takutnya Bu Ade nanti lupa. Nah, itu kalau bisa nanti memang namanya anak SD ada kegiatan seperti tadi, tapi jangan lupa kita terlalu terpana dengan siswa yang memberikan banyak komentar ke kawannya gitu Bu Ade. Jadi untuk kawan yang lain juga tadi yang sudah disampaikan oleh observer 1 dan 2 itu nanti jadi pelajaran juga untuk kawan-kawan yang belum takbir. Persepsi memang tadi Mutia tunggu-tunggu. Ini kapan ya Bu Ade menyampaikan persepsi? Ternyata terlewat. Bu Ade lanjut langsung ke kegiatan. Nah, itu kalau untuk poin itu udah hilang satu nilainya ya Bu Ade. Apalagi namanya persepsi itu sangat penting biar anak-anak kita sewaktu mau belajar tes. Nah,
Maaf Bu, sinyal agak hilang tadi. Ya, persepsi penting ya Bapak dan Ibu, apalagi kita akan mengaitkan dengan pembelajaran yang baru. Kemudian yang nilai-nilai yang plusnya dari Bu Ade, anak-anak tadi sudah termotivasi, Bu Ade juga cepat tanggap, maksudnya ketika siswa ada memberikan komentar, cepat ditanggapi oleh Bu Ade. Anak-anak terpantau seluruhnya. Kemudian materinya juga dikontekstualkan sama Bu Ade, sesuai dengan pembelajarannya. Cuman yang harus diperhatikan lagi penggunaan kata baku ya tadi ya Ibu Dema. Nah, apa sih loh? Jadi apa sih? Itu kan bahasa anak gaul apa. Jadi kata-kata bakunya yang namanya kita kepleset juga ya Bu Ade. Nah, jadi itu harus diperhatikan lagi Bapak dan Ibu. Kemudian tadi Mutia juga tidak melihat atau memang tidak ada Bu Ade memberikan reward kepada siswa yang sudah tampil, yang sudah memberikan pendapat. Kita kan perlu juga memberikan penguatan, perlu juga kita berikan apresiasi kepada anak-anak kita yang berani tampil ya Bu Ade. Apalagi Bu, yang izin menanggapi Bu. Ya, Bica. Ada tadi Bu Ade bilang kasih tepuk tangan gitu Bu. Nah, pintar itu bukan salah satu dari reward ya Bu ya? Ya maksudnya yang di akhir. Kan di dalam kita ada ya. Ya kalau itu kan spontan kita menyampaikan ke siswa bagus, pintar. Nah, yang maksudnya dia bukan yang itu yang Bica. Maksudnya ketika kita selesai belajar, kita akan berikan sesuatu ke siswa. Misalnya kelompok hari ini yang sudah bagus tadi diskusinya, yang sudah sesuai dengan apa yang Ibu minta. Nah, Ibu kasih ini emojinya ini, kasih bintang. Nah, itu maksudnya Bica. Jadi kasih apresiasi di akhir kegiatan nanti. Jadi mereka itu akan semangat lagi untuk besoknya mau sekolah kami. Nanti kelompok mana ya yang akan diberikan bintang lagi. Anak-anak itu menunggu. Jadi dia semangat untuk kedepannya untuk belajar dengan Bu Ade. Gitu. Cuman yang agak itunya tadi Bu Ade ice breakingnya kita kan kasih anakku tepuk semangat. Kita berikan juga seperti itu yel-yel atau tepuk semangat. Biasanya kayak gitu ya Bu Ade. Kalau Mutia taunya anak Bapak Ibu pasti ada di kelas memberikan tepuk-tepuk seperti itu. Ya, kan bisa juga ada. Nah, ya di MPP tadi. ada, tetapi ketika disampaikan tidak ada ya Mbak De, terlupakan. Jadi Mbak De bisa tampilkan agak satu kali. Ayo ketika siswanya Bu Mira tadi kan udah gak semangat, ayo kita tepuk semangat dulu anak Ibu. Mengembalikan mood siswanya yang tadi sempat bersedih gitu ya Mbak De. Nah, untuk secara keseluruhannya bagus Mbak De, walaupun tampil pertama, tapi sudah memperlihatkan kita sebagai guru itu siap tempur ya Bu Ade. Nah, sedikit lagi medianya tadi pakai PowerPoint ya Bu Ade. Pakai slide ya? Iya, slide Bu. Nah, kemudian suaranya Bu Ade, video tadi suaranya Ibu Ade pakai speaker kan? Enggak, suaranya memang suara dari Ade aja Bu. Enggak, yang waktu mutar video. Kayaknya enggak. Video. Ya, enggak keluar suaranya Bu Ade. Oh, enggak keluar Bu. Kalau di Ade terdengar tadi. Terdengar? Kecil. Ada Bu, cuma kecil. Kecil Bu. Iya, Kecil. Nah, jadi ketika anak bernyanyi kan Bu Ade mengajak anak bernyanyi tadi tuh bersama. Itu semuanya ribut Bu Ade. Nah, mungkin karena kita ini secara daring ya, mungkin menyanyinya agak satu yang memimpin, yang lainnya jadi kita tahu apa yang dinyanyikan siswa. Karena ini Mutia aja dengar ini udah lain iramanya, ini udah lain, udah ke sini kalimatnya, jadi tidak serentak. Jadi boleh diminta satu siswa. Itu saja ya Bu Ade, terima kasih. Bagus penampilan Bu Ade untuk walaupun pertama tampil, cuman waktunya agak terlewat 3 menit ya Bu Ade. 3 menit, ya Bu. Nanti Bapak Ibu yang tampil silakan dicek, dilihat waktu tampil jam berapa, nanti selesainya jam berapa, silakan dilihat menitnya. Itu saja Bu Sana, dikembalikan kepada Bu Sana. Ya Bu, terima kasih kita ucapkan kepada Bu Mutia yang penguatan terhadap percicing dari Ibu Ade. Selanjutnya kita berikan penampilan yang kedua yaitu kepada Ibu Cica. Kepada Ibu Cica Karena ya Bu, sebelum tampil boleh kita minta ke Bapak dulu arahan dari Oh iya. Iya Bu. Sebelum kita lanjut penampilan kedua, kita persilahkan untuk memberikan penguatan kepada Bapak dosen kita Bapak Mansur. Kepada Bapak, dipersilahkan Bapak. Oke, terima kasih. Sebenarnya kemarin saya sudah setting untuk micro teaching-nya tidak lokal ini, gitu. Rupanya berlanjut ke lokal ini. Jujur aja sebenarnya udah tidak nyaman juga, bosan juga melihat itu aja. Gitu. Ya, nggak bosan Pak. Ya, jadi tahu-tahu tetap ditempatkan di sini ya. Mau tidak mau saya terus harus memberikan supporting yang biar saudara-saudara semangat, biar saudara-saudara ya contoh saya tidak mendengar Ade melakukan mikro tadi karena saya lagi di perjalanan. Tapi yang pasti apa yang disarankan Bu Mutia tadi tentu cara pandang seorang guru. Ya. Saya kemarin sudah ingatkan kalau mikro kita daring, usahakan bernyanyinya kita ganti dengan literasi. Gitu.
sehingga suaranya tidak mantul-mantul. Sebab bagaimanapun kualitas sinyal juga menentukan keserampakan nyanyi yang kita lakukan. Atau barangkali ya dengan cara-cara yang lain, meskipun dari RPP Bapak Ibu memakai nyanyi untuk membangkitkan semangat dan nasionalisme peserta didik. Kemudian kalau untuk persepsi penting, meskipun sekejap kita ingatkan pembelajaran yang lalu, kita kaitkan dengan pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa apa yang urgensinya mempelajari hari ini. Sehingga nanti anak-anak termotivasi untuk belajar dengan giat, dengan sungguh, karena ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang kita pakai, yang kita sebutkan bahwa pembelajaran ini berguna untuk kehidupan. Mana tahu anak ibu ini nanti menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Gitu. Karena anak ibu harus merubah nasib. Tidak boleh seperti ini, anak ibu harus semangat. Nah, begitu. Jadi begitu juga di pesan-pesan terakhirnya. Jadi saya tidak melihat Bu Ade tampil secara keseluruhan, tapi saya yakin Bu Ade sudah memperlihatkan yang maksimal. Ini adalah tahap awal, sehingga nanti diharapkan di PL lebih semangat lagi.